atau organisasi yang sukses, tentunya terdapat seorang kapten yang sukses pula. Bagaimana profil dan sepak terjang pemimpin perusahaan bisnis atau non-bisnis tersebut sebagai pembuat keputusan? Kita akan cari tahu dalam program The Captain. Selamat siang sahabat Star FM, saya Anton Wahyu, bertemu lagi dalam acara spesial The Captain. Selama 1 jam ke depan kita akan ngobrol panjang lebar dengan tamu saya, dan pada kesempatan ini saya kedatangan tamu istimewa, tamu spesial, dan beliau adalah Direktur Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Finansial Teknologi, Tris Yulianta. Selamat siang Pak Tris. Selamat siang Pak. Nah, karena ini acaranya The Captain, saya harusnya panggilnya Cap Tris nggih. Nggih, monggo. Mas Dan Anton. Cap Anton ya. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang di Star FM pada kesempatan ini. Dan pendengar, beberapa saat yang lalu, mungkin 1 bulan atau 2 bulan lalu barangkali masih ingat ketika publik, masyarakat Jogja dan masyarakat Indonesia mendapatkan informasi tentang pinjaman online, dan juga ada pinjaman online ilegal yang sempat menyita perhatian masyarakat. Dan saya kira Cap Tris ini merupakan tokoh yang tepat untuk bisa memberikan pandangan-pandangan, juga mengedukasi kaitannya dengan pinjaman online baik yang legal maupun ilegal, karena sehari-hari Cap Tris ini bertugas di Otoritas Jasa Keuangan. Cap Tris, kita lanjut saja ya, mungkin kita bincang-bincang agak sedikit santai tapi barangkali sedikit serius juga nggih. Dan nih terkait dengan isu yang kemarin sempat ramai di masyarakat, Cap, soal pinjaman online ya, sebenarnya sejauh mana sih pengaturan dan pengawasan OJK terkait dengan vintage ini? Oke, Mas Anton, sebenarnya terkait berita yang kemarin cukup viral terkait pinjaman online. Nah, ini sebenarnya OJK sudah mengatur, bikin aturan, yaitu POJK 77 tahun 2016 terkait pengaturan terhadap pinjaman online atau peer-to-peer lending. Iya. Yang dikenal. Nah, aturan itu terkait dengan proses perizinan dan proses pengawasan. Antara lain memuat tentang proses bagaimana usaha peer-to-peer lending itu yang sebenarnya, pengawasannya seperti apa, perlindungan konsumen maupun sanksi. Jadi bagaimana dia mendaftar, kemudian berizin, bagaimana operasionalnya, kemudian kita awasin, dan pelanggaran ada kita kenakan sanksi. Bahkan dengan maraknya berita kemarin, kami pun menyempurnakan ketentuan baru, yaitu penyempurnaan atau POJK 77 yang saat ini masih dalam tahap harmonisasi proses final. Mudah-mudahan dalam waktu dekat POJK tersebut bisa kita keluarkan sehingga bisa lebih menekankan perlindungan konsumen. Selain sisi dari OJK sendiri, itu kita juga menunjuk asosiasi, yaitu asosiasi AHPI, di mana salah satu asosiasi itu berfungsi sebagai mengatur member-membernya. Jadi semua pinjaman online peer-to-peer lending wajib menjadi anggota asosiasi yang kami tunjuk. Nah, AHPI itu yang kami tunjuk mempunyai aturan main, tata kelola yang namanya Code of Conduct, pedoman perilaku. Nah, di dalam aturan tersebut asosiasi mengatur harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Code of Conduct, antara lain tata cara penagihan, sharing informasi, bunga, sehingga sebenarnya yang viral kemarin itu keluar semua dari aturan OJK maupun gitu ya, Code of Conduct AHPI. Jadi pasti itu dilakukan oleh fintech-fintech ilegal. Pinjaman online ilegal, kalau kami menyebutnya rentenir ilegal, Cap. Bisa disetarakan seperti itu karena bunganya yang mahal kan gitu. Tapi kalau kita bicara yang terdaftar berizin, itulah yang legal. Ilegal, oke. Cap,
kalau boleh tahu nih, sejauh ini berapa sih peer-to-peer lending yang sudah berizin? Hingga saat ini masyarakat belum banyak tahu sih pinjaman online itu apa, dan kemudian yang diketahui hanya pinjaman tidak melalui bank, kemudian menggunakan aplikasi. Nah, bagaimana mekanisme transaksinya itu? Oke. Yang sudah berizin berapa nih, Cap? Kalau kita lihat atau kita data kami per 17 November itu yang berizin total peer-to-peer lending itu ada 104. 104, ya. 101 berizin. 3 dalam proses berizin. Ya. Oke. Jadi perizinan peer-to-peer lending itu ada 2 tahap. Pertama masuk pertama terdaftar. Oke. Kemudian 1 tahun meningkat untuk berizin. Nah, 1 tahun itu adalah proses penilaian. Istilahnya layak berizin nggak sih? Iya. Nah, kalau tidak layak berizin kita batalin. Iya. Nah, ini saat ini sudah ada 104 berizin termasuk syariah. Nah, itu peer-to-peer yang ada saat ini yang siap melayani masyarakat. Nah, sebenarnya yang perlu kita ketahui adalah peer-to-peer lending itu apa sih? Ya. Pinjaman online itu apa sih? Jadi peer-to-peer lending itu sebenarnya adalah platform yang mempertemukan antara orang yang punya uang, pendana, dengan orang yang butuh uang, peminjam. Nah, itu adalah platform. Nah, dalam proses bisnis tersebut itu tidak diperlukan ketemuan secara fisik. Jadi sebenarnya kalau kita bicara peer-to-peer lending itu ada 2 hal. Iya. Satu dari sisi pendana, alternatif investasi. Iya. Masyarakat punya uang, saat ini kan paling alternatif yang paling mudah masuk deposito tabungan. Iya. Nah, padahal ada alternatif di peer-to-peer. Saya menjadi pendana. Nih, yang kedua, orang yang butuh uang. Kalau sekarang orang datang ke bank untuk pinjam, saya mau pinjam uang 500.000, datang ke bank kan sungkan. Yeah. Nah, dengan platform peer-to-peer ini dia tinggal menggunakan teknologi dengan HP, dengan komputer bisa pinjam. Jadi peer-to-peer itu tadi 2 ini, makanya platform mempertemukan antara orang yang punya dana dengan orang yang butuh dana menggunakan teknologi. Tidak perlu ketemu secara fisik, tapi dinilai semua dengan teknologi. Yeah. Scoringnya menggunakan teknologi. Kemudian proses tanda tangannya juga menggunakan teknologi, bisa tanda tangan elektronik. Iya. Nah, jadi itu. Jadi sebenarnya model bisnisnya seperti itu. Untuk pendana dapat memilih sendiri siapa yang mau didanain. Oh, gitu ya. Jadi di platform itu nanti ada istilahnya marketplace peminjam. Jadi investor bisa, saya ingin mendanain Agus. Ya, dia akan Agus, karena nanti Agus akan muncul. Agus scoringnya berapa, nilainya berapa, tingkat risikonya seperti apa. Nah, itu sebenarnya peer-to-peer lending itu seperti itu. Dan prosesnya semua menggunakan rekening ada di bank. Oh, iya, oke. Jadi semua terdata, yaitu peer-to-peer wajib melakukan transaksi melalui escrow account dan virtual account yang ada di bank. Ya. Cap, ini kan perkembangan teknologi juga semakin meningkat ya. Dan kita masyarakat juga tidak bisa menghindar adanya finansial teknologi seperti ini. Penggunaan pinjaman yang menggunakan teknologi dan lain sebagainya. Nah, mekanisme selanjutnya seperti apa tadi, Pak Cap? Jadi betul ya, memang teknologi itu kemajuannya sangat pesat. Perkembangan teknologi hari ini dengan bulan depan itu sudah tidak bisa kita berbeda prediksi. ya, berbeda sekali. Iya. Nah, makanya peer-to-peer yang ada di kami itu selalu kami review, evaluasi sistemnya. Bahkan untuk proses berizin pun kita melakukan 3 tahapan. Administrasi, dokumentasi, kemudian live demo, itu menguji sistemnya. Perkembangan teknologi sesuai enggak dengan kondisi saat ini, kemudian site visit, melihat kesiapan kantornya. Meskipun kantor hanya 1 karena semua sifatnya online. Nah, kita sadari karena perkembangan teknologi itulah yang dimanfaatkan oleh peer-to-peer lending. Jadi untuk melakukan transaksi itu dapat dilakukan di mana saja. Kemarin viral di Jogja, ditangkap di Jogja dari Jawa Barat. Padahal di sini belum ada. Peer-to-peer lending di Jogja itu belum ada. Masyarakat sudah bisa menikmati layanan peer-to-peer karena peer-to-peer itu tidak lihat waktu, tidak melihat tempat karena menggunakan teknologi. Penilaiannya analisa menggunakan yang namanya artificial intelligence.
Di situ adalah analisa kredit menggunakan teknologi muncul dalam bentuk scoring. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, kemudahan pasti ada resikonya. Kemudahan lebih mudah, resikonya lebih tinggi. Apa? Karena kalau kita simpan uang di bank dan nanti banknya itu, mudah-mudahan ini hanya intermezzo, mudah banknya ditutup, dijamin oleh LPS. Kalau ini nggak ada, resiko lender sendiri. Oh, gitu ya. Kalau kreditnya macet, resiko dari lender. Platform tidak menanggung resiko kredit. Platform tidak menjamin kreditnya. Jadi benar-benar platform itu hanya mempertemukan orang punya uang dengan orang butuh uang. Jadi kalau yang pinjam tadi macet, yang punya uang ini yang menanggung resiko. Betul. Dampak resiko, pendapatannya lebih tinggi, bunganya lebih tinggi. Oke, nanti kita bahas secara spesifik ini, Cap. Saya tertarik tadi. Captris menyebutkan sampai saat ini sudah 101 yang berizin, 3 dalam proses. Nah, kalau kita melihat secara lebih dalam lagi, mungkin barangkali OJK juga punya data. Berapa sih pengguna saat ini dan kemudian akumulasi penyaluran pinjaman melalui platform ini? Barangkali kan ada diketahui ini yang sudah beredar. Oke. Di balik marak viralnya keluhan-keluhan atau berita negatif, sebenarnya fintech ini dibutuhkan masyarakat. Saya bisa simpulkan karena dari jumlah rekening aktif di mana penerima pinjaman saat ini yang aktif itu sudah 19.950.000. 19 juta itu sudah hampir 5% dari penduduk Indonesia, Pak. Ini yang aktif. Kalau kita bicara yang sudah lunas itu sampai 78 juta. Artinya masyarakat kita itu sudah banyak yang berinteraksi menggunakan, memanfaatkan layanan peer-to-peer lending. Sementara pemberi pinjaman lendernya itu ada 10.472.000. Artinya masyarakat yang memanfaatkan alternatif investasi itu sudah cukup banyak. Nah, jumlah penyaluran berapa? Fantastis. Selama 4 tahun 5 tahun terakhir ini totalnya sudah 272 triliun. 272 triliun. Angka yang besar sekali nih, Kak, kalau seperti ini. Betul. Padahal pinjamannya kecil-kecil. Artinya masyarakat kita itu memang membutuhkan peer-to-peer ini. Dan ini dari tahun ke tahun itu meningkat. Trennya terus meningkat. Bahkan sebagai informasi, selama pandemi ini semua lembaga jasa keuangan itu kan turun sekali drastis, bahkan istilahnya lesu lah. Nah, peer-to-peer ini, fintech lending ini recovery-nya paling tinggi. Kuartal ketiga itu sudah normal. Bahkan sampai dengan tahun ini, kuartal 3 tahun 2020 itu udah mulai naik. Nah, saat ini bukan recovery lagi tapi melonjak. Kalau recovery kan 100 turun kembali ke 100. Ini 100 turun sudah ke 500. Nah, ini kenapa ini, Cap? Nah, ternyata bahwa memang satu, kalau perbankan atau lembaga jasa keuangan lainnya kalau mau interaksi harus datang fisik. Dengan pandemi ada PPKM, sehingga tidak boleh keluar rumah, sehingga sulit. Nah, dengan peer-to-peer lending ini semua menggunakan teknologi. Saya butuh sesuatu untuk pengembangan usaha saya, UMKM saya menggunakan teknologi. Jadi begitu pandemi ini, ya semua sadar ada penurunan, tapi pertumbuhan peer-to-peer relatif lebih cepat dan tinggi. Oke, Cap, tadi disebutkan jumlah orang yang memanfaatkan peer-to-peer lending ini melonjak ya. Bahkan di saat pandemi ini jumlah yang menggunakannya, memakai jasa ini cukup tinggi. Padahal dalam situasi pandemi. Nah, berkaca dengan kasus-kasus kemarin ini, bagaimana cara mengantisipasinya, Cap? Khususnya agar masyarakat ini bisa memanfaatkan pinjaman online ini dengan benar.
Oke. Satu hal yang paling penting sebelum kita memanfaatkan layanan peer-to-peer lending ini, kita harus memastikan legalitas dari fintech itu sendiri. Legalitas itu bisa kita cek yang berizin atau terdaftar di websitenya OJK. Yeah. Silakan klik websitenya OJK. Di situ ada nanti nama peer-to-peer lendingnya, ada daftar nama peer-to-peer lending, nama nickname-nya, nama panggilannya apa, kemudian terdaftar di OJK apa. Nah, yakinin dulu itu sehingga kita tidak terjebak oleh fintech ilegal. Kedua, penuhin atau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Yeah. Kebutuhan itu yang memang benar-benar saya butuhkan dan saya mampu. Karena yang sering terjadi sekarang adalah peer-to-peer lending selain kebutuhan adalah gaya hidup. itu yang mahal. Yang paling mahal gaya hidup. Gengsi Jadi, juga ya. Gengsi. Nah, saya tidak dianggap orang gatek. Iya. Kemudian yang sering terjadi adalah karena banyak kemudahan mengabaikan kewajiban. Nah itu jadi pertama cek dulu unsur legalitasnya, kedua kebutuhan sesuai dengan tiga kemampuannya. Nah itu yang kita lakukan. Kemudian yang perlu kita lihat lagi bahwa jangan pernah terjebak dengan informasi atau tawaran-tawaran melalui saluran komunikasi pribadi. Seperti apa? Seperti WA, SMS. Paling gampang kalau para pendengar sini atau Bapak Ibu teman semuanya mendapat SMS, tolak karena itu pasti ilegal. Oke. Sekali lagi, SMS legal. Kenapa? Fintech berizin OJK dilarang, sekali lagi, dilarang menawarkan melalui SMS atau WA. Ya, Kalau itu ketahuan, pasti kami sanksi dengan tegas. Jadi kalau ada penawaran, itu pasti ilegal. Kemudian, yang perlu hati-hati lagi, bunga. Sekarang beredar, orang pinjam 1 juta, begitu bermasalah, macet, ditagih menjadi 10 juta. Ya, benar itu. Itu pasti ilegal. Ya. Jadi bunga saat ini untuk yang multiguna atau cash loan maksimal 0,4% per hari. Ya. Karena rata-rata pinjamannya 2 minggu, 1 minggu, 1 bulan. Nah, tadi memang 0,8. Begitu maraknya masalah yang mendera masyarakat terkait korban pinjol ilegal, kami turunkan. Turunkan ya 0,4. Karena kalau 0,4 pinjol-pinjol ilegal pasti akan kelabakan. Nah, 1. Kemudian dendanya pasti maksimal 100%. Kalau macet 100% dari pinjaman. Kalau saya pinjam 1 juta macet, maka maksimal, ini maksimal ya, paling tinggi hanya 1 juta, sehingga harus mengembalikan cuma 2 juta. Jadi kalau dia bilang 1 juta harus mengembalikan 5 juta, itu ilegal. Pasti ilegal. Pasti, sudah dipastikan ilegal. Dan hal yang perlu kita lihat lagi, apabila kita download aplikasi atau lihat buka web aplikasi, platform hanya boleh akses yang namanya camilan. Iya. Kamera, mikrofon, location. Jadi kalau kita download aplikasi, kalau ada minta akses kontak, minta akses galeri atau foto, pasti ilegal. Oh gitu ya. Nah ini yang tidak pernah tahu. Jadi semua hanya 3 yang disingkat mudah, camilan. Orang Jogja kan apal dengan camilan. Camilan itu apa? Kamera untuk melihat foto saya, KTP saya, diri saya. Platform bisa memastikan, oh penerima adalah Trace, orang ini sama dengan KTP. Kedua, mikrofon untuk memastikan Pak Trace betul alamannya di sini, mengajukan pinjaman 500 juta, 5 juta. Nah, kemudian yang 2, lokasi. Betul Pak Trace lokasinya di Jogja, di Sleman. Nah, hanya 3. Kalau akses lebih dari 3 pasti ilegal. Sehingga banyak yang teman-teman masyarakat kita yang jadi korban ancaman menggunakan video gambar yang nggak senonoh. Kenapa? Karena dia akses galeri. Waduh, iya galeri, betul. Tapi bukan fotonya nggak senonoh, fotonya mukanya dia, foto orang diambil di download yang nggak senonoh. Kedua,
banyak teman-temannya ditagih. Tolong dong hubungin, ingatkan pada Tris Yulianto karena teman saudara tidak punya hutang, belum bayar. Karena diakses kontak. Jadi ada handphone ini, kontak kita itu diakses semua oleh platform. Makanya itu ilegal. Karena tidak boleh, yang boleh ingat selalu buat masyarakat ya. Ingat, begitu download minta akses luar camilan itu pasti ilegal. Iya. Oke. Kayaknya menarik sekali nih, Cap. Dan masyarakat tidak pernah tahu ini bahwa yang paling sering mereka mendapatkan tawaran adalah melalui SMS atau WA untuk menawarkan pinjaman-pinjaman. Ternyata ini salah satu ciri bahwa itu adalah tawaran pinjaman online ilegal. Yang kedua, kalau tadi sudah ada bunganya besar dan kemudian ditagih lebih dari 100% ketika macet, itu pasti sudah ilegal. Iya. Pinjam 1 juta, kalau macet ya bayarnya cuma maksimal 2 juta. Iya. Kalau sudah ada lebih dari itu, misalnya sampai 3 juta atau 5 juta barangkali, itu juga pasti sudah ilegal. Kemudian tadi kalau pendengar penagihan kalau dilakukan cara-cara yang melanggar etika, itu juga ilegal. Selain itu tadi akses ya. Kemudian kalau misal minta download kontak dan lain sebagainya, itu juga ilegal. Cuman dengan camilan tadi, kamera, mikrofon dan lokasi. Kayak menarik sekali nih, Cap. Pendengar Star Jogja FM, banyak sekali nanti yang akan kita bahas lagi terkait dengan pinjaman online, termasuk pinjaman online ilegal bersama Cap Tris Yulianta, Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Finansial Teknologi Otoritas Jasa Keuangan. Kita break sejenak untuk mendengarkan pesan-pesan berikut ini. Selamat siang pendengar Star FM, masih bersama saya Anton Wahyu dalam bincang spesial The Captain, dan pada kesempatan ini saya kedatangan tamu Cap Tris Yulianta sebagai Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Finansial Teknologi Otoritas Jasa Keuangan. Cap Tris, kayaknya semakin menarik ini, dan saya lihat di Instagram juga sudah banyak interaksi dari follower harian Star FM untuk bertanya nih. Tapi nanti kita skip dulu, kita lanjutkan diskusi obrolan kita. Cap, tadi sudah disebutkan ciri-cirinya pinjol ilegal ya. Nah, bagaimana sih cara masyarakat ketika mendapatkan SMS atau WhatsApp nih yang berkaitan dengan pinjaman ilegal tadi? Karena yang saya ketahui banyak sekali masyarakat yang mendapatkan tawaran-tawaran dari WA ataupun SMS yang kemudian menawarkan pinjaman-pinjaman. Sebaiknya masyarakat harus seperti apa? Oke. Hal itu yang harus kita sikapin dan sebenarnya caranya mudah. Ya. Begitu mendapat SMS atau WA penawaran, langsung saja diblokir nomor itu. Kenapa? Itu pasti ilegal. Kedua, laporkan nomor itu kepada Satgas Waspada Investasi atau kami di OJK. Kan nomor itu akan kami tutup juga. Kami blokir juga karena kami ada koordinasi dengan Kominfo terkait nomor-nomor yang digunakan untuk penawaran. Mudah ya? Mudah. OJK terdekat ya? OJK terdekat. Oke. Nanti ada alamat, bahkan ada di websitenya OJK pun ada. Nomor teleponnya juga ada 157 OJK. Nah itu silahkan nanti saya kasih nomornya untuk melakukan pengaduan ya. Iya. Sudah enak sekali ya ketika mendapatkan informasi SMS atau WhatsApp pinjaman yang mungkin tawaran seperti itu, silahkan lapor saja. Lalu bagaimana, Cap, kalau misalnya saya sudah terlanjur nih menggunakan aplikasi itu yang ilegal, terjebak ilegal, baiknya masyarakat seperti apa? Apakah juga saya harus lapor polisi atau lapor Satgas atau gimana nih, Cap? Oke, kami untuk masyarakat yang sudah terjebak dengan pinjol ilegal, sebenarnya sudah dirilis juga oleh pimpinan kita, oleh Bapak Kementerian, bahkan oleh Bapak Mahfud juga sudah dirilis bagaimana solusi penyelesaiannya. Tapi yang paling penting, begitu teman-teman terjebak pinjaman ilegal, pinjol ilegal, laporkan ke OJK atau Satgas Waspada Investasi. Iya. Karena kami akan follow up. Pertama, platform itu akan kami tutup.
Ya. Sehingga tidak ada saudara kita yang lain yang terjebak pinjol ilegal tersebut. Betul, ya, betul. Kemudian penyelesaiannya kita diskusikan dalam arti yang namanya punya kewajiban nanti tinggal selesaikan sesuai dengan kemampuan. Meskipun tidak dibayar pun kalau dari pimpinan kita, dari Bapak Mahfud, Bapak Menko kita kan tidak usah dibayar. Nah itu ada arahan-arahan kalau itu ilegal. Oke. Karena sebagai informasi setelah kita tutup sampai saat ini tuh kita sudah menutup 3.734 pinjol ilegal. 3.700. Iya. Kurang lebih 3.700 pinjol ilegal. Padahal yang berizin cuma 104. Kami tutup luar 1 biasa. tumbuh 10. Astaga. Karena begitu mudahnya membangun sistem. Iya. Nah ini makanya tadi disampaikan kita sedang memperbaiki ketentuan. Iya. Sehingga pengawasan kita lebih kuat, aspek efek jerahnya bisa lebih tinggi, hukumnya juga jelas. Kenapa? Pinjol kita sekarang masih perdata, belum pidana. Oke, ya. Cap Trace, nih saya merujuk informasi atau mungkin yang berkembang kemarin ya. Yang saya rasakan ini, ketika ada rame-rame kemudian ada penangkapan yang di Jogja kemarin, di Sleman yaitu ya. Kemudian merembet ke beberapa daerah lain di Jawa Barat dan lain sebagainya. Nah, kesannya ini adalah mata semua tertuju ke OJK. Padahal saya merasa ini bukan OJK. Nah, artinya ini butuh sinergi dengan pihak-pihak lain dalam rangka untuk menyelamatkan masyarakat ini agar jangan sampai terjebak dalam pinjaman online ilegal. Nah, pihak-pihak mana yang digandeng OJK dalam rangka untuk campaign atau menyelamatkan masyarakat ini agar tidak terjebak dengan pinjaman online ilegal? Gimana, Kak? Oke, satu hal yang perlu kita sikapi juga bahwa OJK bertanggung jawab terhadap platform pinjaman online yang mendaftarkan mengajukan izin di OJK. Yeah. Nah, itu memang sepenuhnya tanggung jawab OJK. Kalau platform-platform itu melanggar, kita tindak dengan tegas. Law enforcement kita terapkan. Tapi sekarang yang marah adalah platform ilegal yang memang tidak mau mendaftarkan mengajukan izin ke OJK. Nah, apa yang kami lakukan? Kami membentuk yang namanya Satgas Waspada Investasi. Satgas Waspada Investasi SWI. Oke. Siapa saja yang terlibat di dalamnya? Di SWI itu ada kita dari unsur OJK itu sendiri, kemudian Bank Indonesia, kemudian pihak berwajib kepolisian, Bareskrim, Kominfo. Oh, Kominfo juga Ada. dilibatkan. Jadi ada 13 kementerian dan kelembagaan. Yang terbentuk dalam Satgas Waspada Investasi yang bertanggung jawab menangani pinjol-pinjol ilegal. Jadi SWI punya yang namanya Cyber Patrol ya. Kemudian OJK pun di pengawas kami juga melakukan Cyber Patrol. Nah, koordinasi itulah akhirnya sampai saat ini kita menutup 3.734 ilegal. Oke. Cap, ini sudah ada banyak pertanyaan yang masuk ke media sosial kami melalui Instagram Harian Jogja ya. Kayaknya mungkin perlu kita jawab satu persatu, tapi tidak semuanya karena waktunya juga terbatas nih. Saya bacakan aja, nanti bisa langsung kita jawab, Cap. Ini dari @den_nugiar Mojo. Nah, pertanyaan kurang lebih seperti ini, Cap. Kemarin kan banyak diberitakan pinjol ilegal digerebek. Apa mereka ini dijerat pidana? Silakan, Cap. Oke. Ada satu hal kemarin viral, itu tidak hanya di Jogja, tapi di Jogja ada kena dampak juga kemarin yang digerebek. Saat ini dia dikenakan unsur pidana terkait dengan pelanggaran Undang-Undang ITE. Jadi ada membuat tidak nyaman, pengancaman, dan intimidasi. Dia dibawa ke ranah pidana. Tapi adalah tindakan-tindakan intimidasinya. Dia bawa ke ranah pidana. Jadi semua yang terlibat dalam platform itu, baik yang mereka mengirim SMS ataupun jadi sekedar operator juga ikut kena ya?
Ada beberapa hal sebenarnya ini nanti ranahnya kepolisian ya. Untuk menjawab, tapi ada beberapa hal secara umum yang bisa sampaikan bahwa kalau peer-to-peer lending sendiri, pinjaman online legal itu adalah unsurnya adalah hukum perdata. Perjanjian pinjam meminjam antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman, bukan unsur pidana. Tapi karena sudah ilegal dan masuk unsur ancaman, intimidasi, penyebaran berita tidak benar, foto tidak benar, itu masuk di Undang-Undang Pelanggaran ITE. Nah ini detailnya nanti mungkin bisa kita komunikasikan dengan kepolisian. Oke, begitu ya. Ini pertanyaan selanjutnya dari Eka Layairvan. Kurang lebih pertanyaan seperti ini, Cap. Kalau sudah terjebak dalam pinjol ilegal, apa saran dari OJK? Kayaknya tadi sudah disinggung, tapi tidak masalah. Mungkin kita tegaskan lagi. Oke, yang pertama dari kami tegaskan, laporkan pinjol tersebut. Iya. Sehingga pinjol tersebut langsung yang pertama kami tutup. Iya. Sehingga tidak akan menambah korban. Tegas ya, Cap. Tegas. Kami tutup. Kedua, laporkan pihak kepolisian. 2 itu aja yang paling utama. Oke. Karena unsur-unsur berikutnya pasti ngikutin. Oke, laporkan ke OJK dan OJK memiliki wewenang untuk menutup pinjol ilegal tersebut melalui SWI dan juga laporkan ke polisi. Simple. 2 itu aja. Betul. Biar nanti diproses selanjutnya oleh aparat. Betul. Oke, gitu ya, Eka. Pelajaran selanjutnya dari dalam Keanugerahan Permai. Pinjol ilegal ini gampang ganti nama. Bagaimana pengawasannya? Ya, Cap nih. Kayaknya tadi juga sudah singgung. Yang berizin 104, yang ilegal ada 3.700 sekian. Ya. Betul. Itulah, apalagi di Kota Jogja itu orangnya kan pinter-pinter ya. Iya. Pinter teknologi akhirnya membuat itu bukan yang sulit. Banyak. Satu, begitu ilegal kita tutup, muncul lagi ganti nama. Saat ini bisa terjadi. Dan itu mungkin. Tapi saat ini sedang kami masukkan dalam Undang-Undang RUU P2SK bahwa fintech, pinjaman online, peer-to-peer lending wajib berizin pada regulator. Kalau peer-to-peer lending wajib berizin pada OJK. Artinya apa? Kalau ada ilegal langsung masuk ranah pidana. Sehingga meningkatkan efek jerah. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat disetujui di Undang-Undang RUU P2SK. Oh gitu ya. Ini pertanyaan masih ada Pak Cap, tapi tidak perlu kita jawab semuanya. Ini yang di luar pinjol juga masuk nih dari Pak D Joko nih. Mohon bertanya di luar pinjol, apa ada juga pengawasan OJK terhadap asuransi? Karena ada juga korbannya di asuransi ini. Silakan, Cap. Oke, ada. Langsung tegas saya jawab, ada. OJK sifatnya mengawasi lembaga jasa keuangan. Asuransi merupakan bagian dari layanan jasa keuangan. Jadi ada. Nah, ada korban yang mungkin ada berita kemarin beberapa asuransi yang bermasalah, tapi jangan khawatir, saat ini pun dalam proses penanganan OJK. Ada, sekali lagi jangan khawatir, pengawasan asuransi, kalau asuransi melanggar, kami tindak tegas juga. Oke, Cap, kita kembali ke bincang-bincang kita ya. Sekiranya tantangan dan mitigasi yang harus dilakukan agar tidak muncul pinjol ilegal itu apa saja nih? Mitigasi. Untuk menghindari pinjol ilegal, yang pertama sebenarnya sudah kita lakukan ya, itu kita menyusun, memperbaiki atau memasukkan perizinan dalam Undang-Undang P2SK. 1. Kedua, memperbaiki perizinannya di Kementerian bekerjasama dengan Kominfo. Kalau awalnya bahwa syarat sebagai mendaftar PSTE di Kominfo itu menjadi syarat perizinan peer-to-peer lending, sekarang kita balik. Syarat mendaftar Kominfo sebagai penyelenggara PSTE itu wajib dilampirin izin OJK. Sehingga tidak bisa langsung bisa dipasang di App Store, iOS atau apapun. Ini kedua. Ketiga, kita selalu melakukan edukasi, literasi dan edukasi, bahkan kepada masyarakat, baik itu yang bekerja sama dengan
kelembagaan, pemerintahan, kampus, jika kita meningkatkan edukasi dan literasi masyarakat. Karena kejenjangan gap antara perkembangan teknologi dan literasi masyarakat kita itulah yang dimanfaatkan oleh pinjol-pinjol ilegal. Nah, untuk terdaftar waktu itu kita mewajibkan satu platform wajib melakukan sosialisasi 10 sampai 12 kali dalam 1 tahun. Artinya kalau ada 100 berarti udah 100 kali 10 udah 1000 kali kepada masyarakat. Berarti sehari itu pasti ada sosialisasi. Itu dari platform. Belum dari OJK, belum dari AFPI. Dan kita sosialisasi itu tidak ada pada hanya mahasiswa, bahkan kita langsung ke masyarakat UMKM. Bahkan kita pernah dengan melakukan kerjasama dengan wali kota, kabupaten, yang hadir itu kepala desa, kepala dusun, dan UMKM. Ini kita lakukan untuk mencegah adanya pinjol-pinjol ilegal. Selain kita secara rutin melakukan cyber patrol untuk melihat pinjol-pinjol ilegal dan kita tutup. Cap, sebenarnya kan ada maksud OJK ini memberikan izin kepada pinjaman online ini. Salah satunya agar bisa memberikan modal kepada UMKM ya. Benar nggak Cap seperti ini? Betul. Alasannya sekali. Apa ini? Satu, kita sadar bahwa PDB pemerintahan kita itu hampir 99% saat itu didukung oleh UMKM. Iya. 96% tenaga kerja diserap oleh UMKM. Ya. Nah, dengan kita mendukung perkembangan UMKM yang menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi, maka target perkembangan ekonomi dan kemakmuran masyarakat bisa lebih baik dan tercapai. Itu secara sederhananya kenapa kita hadir, fintech peer-to-peer lending hadir itu sebenarnya ditujukan untuk membantu masyarakat kita yang unbankable dan underserved. Sebagai contoh, ada warung rokok lah di pinggir jalan, dia butuh pinjaman 500.000. Datang ke bank mungkin banyak persyaratan. Lama juga. Dengan fintech bisa hadir cukup dengan waktu berapa menit sudah dapat cair. Itu sebenarnya maksudnya untuk agar UMKM ini mungkin ada sedikit tambahan modal dan kemudian bisa mengembangkan usahanya dan ujung-ujungnya nanti bisa membantu menggerakkan atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya Cap ya. Betul. Oke. Cap, ini saya sedikit bertanya lagi, mungkin sedikit melebar ya kaitannya tidak hanya soal pinjaman online nih. Nah, OJK dalam beberapa bulan terakhir ya, mungkin sudah 6 bulan atau berapa bulan ya, saya lihat gencar sekali dalam rangka mendorong pertumbuhan UMKM. Nih. Maksud yang lain apa ini untuk ke OJK juga punya arah ke sana tadi? Satu, yang tadi seperti saya sampaikan, salah satunya adalah OJK itu punya komitmen tinggi mendorong pengembangan UMKM. Itu adalah salah satu komitmen yang sudah kita canangkan dengan mulai berbagai kebijakan, antara lain melalui digitalisasi penyaluran pembiayaan. Kemudian meluncurkan kredit atau pembiayaan melawan rentenir. Kemudian berbagai kebijakan terkait dengan core, membentuk core cluster dalam satu ekosistem digital. Kalau tidak salah di Jogja ini kemarin juga baru dibentuk desa digital ya di Langenastran oleh. Nah, itu juga membangun ekosistem bank wakaf mikro. Itu semua mendorong pendanaan alternatif. Ini semua adalah komitmen OJK untuk mendorong UMKM. Nah, selain melakukan dukungan terhadap perluasan ekosistem digital UMKM terintegrasi, yaitu dari hulu sampai hilir, digitalisasi, bahan baku, produksi, pemasaran. Nah, itu kita semua lakukan. Dan yang satu hal lagi adalah kita mencoba melakukan kerjasama dengan percepatan akses keuangan daerah. Nah, ini jangan tidak lupa kita mendukung gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Oh iya, itu wajib dong. Nah, dengan ekosistem digital yang sudah begitu kita integrasikan, UMKM itu tumbuh dengan berkembang dengan baik, secara langsung akan mendukung pemulihan ekonomi nasional karena menyasar dari industri UMKM dan masyarakat pelakunya itu sendiri. Oke. Cap, pertanyaan terakhir dari saya. Tadi sudah banyak sekali soal pinjaman online maupun pinjaman online ilegal ya.
OJK juga mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional ya, termasuk kemarin juga aktif dengan vaksinasi ya ke sejumlah dengan menggandeng sektor perbankan ya. Saya lihat Kepala OJK Jogja ini kayak roadshow dengan menggencarkan vaksinasi ini. Nah, ini seperti apa sebenarnya tujuannya OJK ini? Oke, kita sadarin ya bahwa dampak pandemi itu kemarin benar-benar menghantuin ya. Iya. Orang mau keluar takut, didatengin saudara takut, warung disamperin pembeli takut. Nah, apa salah satu yang perlu kita lakukan, dan saat itu memang vaksinasi itu memainkan suatu peranan yang signifikan dalam pemulihan ekonomi nasional. Interaksi bisa dibangun, komunikasi secara terbatas juga bisa ditingkatkan, sehingga itu salah satu yang dilakukan oleh OJK. Meningkatkan vaksinasi. Karena apa? Perbankan, lembaga jasa keuangan merupakan satu pilar yang tidak dapat dipisahkan dalam pemulihan ekonomi. Jadi peranan perbankan itu sangat tinggi, sehingga untuk memberikan suatu keberanian, untuk memberikan suatu layanan yang bersih, yang sehat, itu kita melakukan vaksinasi. Sebagai pilar yang tergolong dalam sektor esensial, maka OJK mempercepat proses vaksinasi dengan harapan industri jasa keuangan menjadi lebih kuat, SDM-nya lebih sehat, yang akhirnya akan mendorong pemulihan ekonomi nasional karena sudah berkurang rasa takutnya, karena semua sudah divaksin, sudah sehat, sehingga komunikasi industri bisa berjalan dengan baik. Satu tujuannya perkuat perbankan dan lembaga keuangan, perkuat kesehatan personilnya, tingkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dalam rangka pemulihan ekonomi. Baik, dengan seperti itu nanti ekonomi juga akan bergerak dan tumbuh kembali. Ya Cap ya. Oke Cap, sebelum kita tutup ya, banyak sekali tadi sudah cerita soal pinjaman online, ciri-cirinya pinjol ilegal. Nah, saya pengen closing statement dari Cap Tris terkait dengan pinjaman online ataupun pinjaman online ilegal seperti apa? Closing statement untuk masyarakat. Oke, yang pertama, yang paling penting adalah satu, sebelum memanfaatkan layanan fintech lending, peer-to-peer lending, pastikan legalitas fintech tersebut melalui websitenya OJK. Kedua, gunakan layanan, ajukan pinjaman sesuai kebutuhan dan kemampuan, bukan dalam rangka gaya hidup. Betul. 3, hindari gali lubang, tutup lubang. Itu yang paling utama. Kemudian apabila melihat, menemukan atau sudah bekerja sama dengan pinjol ilegal dengan ciri-ciri tadi yang saya sampaikan, bunga tinggi, penagihan tidak etika, penawaran melalui SMS atau WA, blokir, dan jangan pernah sekali-sekali bekerja sama, berinteraksi dengan platform ilegal, karena data Bapak Ibu hadirin pendengar semua tidak akan dijamin. Kalau bekerja sama dengan ilegal pasti bocor. Sekali lagi, hindari, laporkan kepada OJK atau Satgas Waspada Investasi, sehingga kita bersama-sama bekerja sama membasmi pinjol ilegal. Baik, membasmi pinjol ilegal butuh kolaborasi semua pihak, tidak hanya OJK, kepolisian, dan Kominfo, tapi juga peran aktif dari seluruh masyarakat. Karena masyarakatlah yang utama dalam rangka memerangi pinjol ilegal ini. Terima kasih Cap Tris, saya kira banyak sekali informasi yang disampaikan ya. Inspirasi tadi disebutkan, ciri-ciri pinjol ilegal itu apa, kemudian kalau mengetahui adanya pinjol ilegal itu juga langkahnya seperti apa. Saya kira ini cukup memberikan edukasi kepada pendengar Star FM, dan harapannya masyarakat jangan sampai terjebak oleh pinjol ilegal tersebut. Terima kasih Cap Tris sudah bincang-bincang di Star FM. Saya kira ini sangat bermanfaat lagi. Nanti bisa kita tunggu dalam bincang-bincang di kesempatan yang lain.
Pendengar Star Jogja FM, saya Anton Wahyu undur diri dalam The Captain siang kali ini. Kita bertemu dalam The Captain edisi yang akan datang. Terima kasih, selamat siang. Itu tadi The Captain. Stories from Jogja Prominent Business People.